Assalamualaikum sanak kasadonyo, kabar lai sehat, sep, mantap kalau gitu. Kali ini saya akan mereka film yang berjudul Muse yang rilis tahun 2017. Film ini bergenre misterius gitulah sanak. Di mana seorang dosen yang bermimpi buruk dan dia ingin memecahkan mimpi buruknya itu. Itulah semacam teka-teki gitulah sanak. Oke. Di awal film di dalam kelas kampus di mana ada seorang siswi lagi baca puisi. Setelah selesai, dosennya maju ke depan untuk menjelaskan puisinya. Dia bernama Samuel. Dia menjelaskan maksud puisi yang dibaca siswinya tadi. Kalau kita mau tahu tentang Neraka Dante, maka turunlah ke bawah sana untuk melihatnya dengan dosa-dosa kalian. Pas selesai jam kuliah, dia pun berpamitan sama pacarnya bernama Susan. Pas sampai di mobil, tiba-tiba mahasiswinya mau nebeng sana. Tahu kan orang yang baca puisi di kelas tadi? Ternyata tujuannya nebeng itu ialah skandal baru sana. Dosen versus mahasiswi sana. Tempur lah jago sana. Setelah selesai silaturahmi, mahasiswinya tanya sama Samuel apakah dia mencintai dirinya. Samuel pun berjanji dan bilang kalau dia sangat suka kau pihak Salamoe. Lalu mahasiswi itu sangat senang lah. Dia pun pergi ke kamar mandi dan membaca semacam-macam puisi gitulah senak. Samuel pun bangun dari tempat tidurnya di mana dia menyusul mahasiswinya. Samuel pun kaget, dia melihat mahasiswinya sudah di dalam bak mandi yang berlumuran darah. Akibat kejadian itu, 1 tahun pun berlalu di mana Samuel sering mengurung dirinya di rumahnya. Dia pun sering bermimpi buruk di mana ada seorang wanita dibunuh dengan cara ritual gitulah. Apalah ini sana. Karena sudah lama sendiri, Samuel pun balik ke kampusnya untuk bertemu mantannya yang bernama Susan. Samuel pun ingin mengajaknya balik. Di sini Samuel berhasil dan mereka pun dinner berdua. Susan memberikan pulpen sama Samuel agar dia bisa menuliskan karyanya lagi kayak dulu. Susan pun memberikan semangat pada Samuel. Sesampainya di rumah, Susan menelpon Samuel. Ketika diangkat, Samuel gombal dikit lah sana karena agar-agar dapat lagi kan. Susan memberitahu untuk menonton TV. Samuel pun menghidupkan TV. Samuel kaget karena berita pembunuhan. Tapi di sini tambah kagetnya, tempatnya sama dengan mimpi buruknya Samuel. Karena Samuel sering bermimpi itu terus, Samuel pun jadi penasaran. Lalu dia masuk ke dalam rumah itu untuk memeriksanya. Pas dalam rumah, Samuel melihat tempat yang sama di mimpinya. Lalu Samuel melihat foto yang didirikan wanita di mimpinya. Pas dipegang, fotonya jatuh dan ada foto lama satu lagi. Samuel pun melihatnya dan mengambilnya lalu menyimpannya. Tiba-tiba Samuel kaget ada seseorang yang masuk. Samuel pun berhasil menangkapnya di mana dia ke sini karena tujuan yang sama, yaitu mimpi juga tentang rumah ini. Dia bernama Rachel. Setelah tahu tujuan mereka sama, Rachel pun mengajak ke tempat lingkaran putih itu. Pas di sana mereka menyadari ada pintu rahasia di dekat rak buku itu. Setelah mereka periksa dan buka, ternyata ruang gelap. Pas itu Rachel memberikan korek api kepada Samuel. Samuel pun menghidupkannya dan melihat tangga. Lalu mereka naik ke atas. Pas di atas mereka melihat akuarium yang terdiri di sana. Mereka pun melihat ada telur di dalamnya kayak telur gitu kan. Samuel pun mengambilnya dan melihat si telur itu kayak semacam benda-benda kuno gitulah sana. Lalu mereka melihat 2 orang polisi di bawah melihat ke atas. Mereka pun bergegas-gegas untuk meninggalkan tempat itu. Mereka pun berhasil menjauh dari kejaran polisi itu.
Samuel memberitahu kepada Susan tentang lingkaran putih itu, di mana Susan ini sangat suka dengan sejarah kuno gitulah. Di mana Susan menjelaskan misteri Muse. Susan sebut 7 wanita di misteri Muse itu. Itulah penjelasan nak. Takut ya salah kok. Di sisi Rachel, ternyata dia bekerja sebagai klub malam. Rachel pun dimarahi sama bosnya karena setorannya sedikit. Ketika Rachel melayani orang, Rachel pun terobos masuk ke ruangan bosnya. Dia mengambil paspornya karena dia sudah tidak tahan lagi kerja di sini. Pada malam hari, ketika Samuel mau kasih makan kucingnya, tiba-tiba wanita di mimpinya datang dengan meminta imago yang telah Samuel keluarkan dari air. Ya, tahu kanlah telur tadi kan sana. Dia meminta harus Samuel mengembalikannya lagi karena sudah aturannya. Samuel pun coba menyerangnya, tapi dia tertahan sendiri dan telapak tangannya luka dengan sendirinya sana. Lalu Samuel pun pingsan sana. Pagi hari, Samuel terbangun karena Susan mengetuk pintunya terlalu keras. Samuel pun bergegas membersihkan jejak darah kucingnya. Setelah selesai, Samuel membukakan pintu dengan keadaan tangan pakai perban. Lalu Susan memberitahu tentang profesor yang tahu lingkaran putih itu, di mana dia tinggal di sebuah desa yang terpencil. Tanpa pikir panjang, OTW lah Samuel sana. Sampai di sana, Samuel dipersilahkan masuk, lalu dia bertemu profesor itu. Samuel pun tanya lingkaran putih itu. Profesor pun tanya balik, "Ba, kok tahu ang tampe den?" Samuel pun menunjukkan foto yang diambilnya kemarin. Lalu profesor menunjukkan sebuah rekaman suara dan meletakkan ikan mati di sampingnya. Setelah diputar, ternyata seorang cewek baca puisi, di mana cewek ini yang mati di mimpi buruk Samuel. Cewek ini bernama Lydia. Setelah selesai, ikan tiba-tiba hidup kembali. Samuel pun kaget. Profesor menjelaskan tentang Muse itu, di mana dia membaca mantra dengan cara baca puisi sehingga mendengarnya sangat merdu, tapi sebenarnya itu adalah mantra pembunuh. Muse itu terbagi, ada yang baik, ada yang jahat. Lalu profesor pun menyuruh Samuel untuk pergi. Tanpa pikir panjang, Samuel langsung beres-bereskan pakaiannya. Samuel ingat sama Rachel dan dia ingin menemui Rachel. Samuel pergi ke tempat kerjanya Rachel karena korek yang diberikan Rachel. Setelah sampai di sana, Samuel ketemu sama temannya Rachel. Lalu temannya memberikan tahu alamatnya Rachel kepada Samuel. OTW langsung. She lives in one of the apartment blocks in St. Teresa's Garden. I think it's the lab. Di sisi Rachel, dia lagi beres-beres juga. Ketika mau berangkat, dia kaget ada orang ngetuk pintunya. Ternyata itu adalah bosnya. Rachel pun menyuruh anaknya pergi ke kamar. Di sini bosnya menganiaya Rachel lagi. Rachel pun ingat mimpi buruknya, di mana dia juga dianiaya juga. Tapi di sini Rachel berhasil melawan dengan menancapkan obeng di leher bosnya sana. Lewatlah sana. Lalu Rachel pun mendengar lagi ketukan pintu. Di sini adalah Samuel. Karena Samuel berteriak-teriak, Rachel pun membukakan pintu dan meminta tolong pada Samuel. Lalu Samuel mengajaknya ke suatu motel untuk istirahat. Setelah mendapatkan imago itu, Samuel pun pergi meninggalkan Rachel dan menitipkan pesan, "Jangan buka pintu kalau saya yang datang." Pas di mobil, profesor menelpon Samuel, di mana Lydia mengirimkan surat untuknya. Tiba-tiba profesor pun terdiam melihat ke arah depan. Ternyata itu adalah seorang cewek di Muse itu. Dia pun mengikat profesor di kasur dan memperlihatkan kalau profesor itu sudah ditato badannya dengan baca-bacaan puisi itu. Sehingga profesor itu pun nggak bisa melawan lagi ya. Nak tahu apa yang selanjutnya sana. Oke.
Samuel sampai di sebuah hotel gitulah kan. Samuel pun kaget karena mimpinya jadi kenyataan, karena dia bertemu sama wanita di mimpinya. Tanpa pikir panjang, Samuel pun meminta kepada wanita itu jangan ganggu kami lagi dan meminta dia berjanji. Setelah wanita itu mau berjanji, dia pun memberikan imago itu. Pas diperiksa, si wanita itu memecahkan imagonya karena palsu. Lalu wanita kecil itu membersihkan sesuatu kepada Samuel. Lalu pendarahan pun terjadilah. Lalu wanita itu memberikan tisu kepada Samuel dan meminta Samuel untuk mengambil imagonya yang asli, dan kali ini tidak ada beri ampunan lagi. Bring us the imago, Mr. Solomon. But do not Di exit. sisi Rachel pun mendengar suara ketukan pintu. Pas dibuka, Rachel pun kaget karena sosok Lydia. Dia pun tidak percaya karena dia melihat Lydia sudah mati. Tiba-tiba Lydia pun mengelupaskan wajahnya. Ternyata dia adalah 7 dari wanita musik itu, yaitu si pembohong. Lalu anak Rachel pun keluar. Pas dilihat, anaknya pun ketakutan lalu masuk ke kamar lagi. Di sisi Susan, dia pun sedang mencari tentang misteri musik itu. Dia menyadari kalau dia tidak tahu keberadaan wanita keenam. Setelah mencari-cari, tiba-tiba tamu tak diundang pun datang. Samuel pun pergi ke tempat motel dengan keadaan marah. Pas di sana, ternyata anak Rachel sudah diambil sama si pembohong. Samuel pun tanya, kenapa kamu tidak memberikan padaku yang aslinya? Rachel pun menjelaskan kalau dia tidak mau karena ini imago dia. Dia juga menjelaskan kalau dia bagian dari 7 wanita misteri musik itu, tapi dia berbeda sama Lydia. Jadi dia diusir dari komunitasnya karena mempunyai seorang anak. Di komunitasnya tidak mau berbau manusiawi itu. There are rules. There are hundreds of rules. Rachel pun memperlihatkan kekuatannya, samalah kayak yang lain sana, membaca mantra kayak puisi gitulah sana. Lukanya Samuel pun kembali utuh lagi. Rachel pun memberitahu nomor 7, yaitu wanita sembunyi, di mana dia wanita paling kejam dan lemah karena tidak tahu posisinya di mana. Dia pun pergi ke tempat profesor karena meyakini profesor itu tahu. If she dies, they all die. That's why she hides. Samuel pun sampai di tempat profesor. Samuel pun kaget karena profesor sudah berlumuran darah di atas kasurnya. Lalu Samuel pun pergi ke ruang profesor untuk mengambil surat yang diberikan Lydia kepadanya. Setelah dapat, dia dihadang sama penjaganya. Terjadilah pertengkaran kecil kan sana. Ketika Samuel mau tamat, dengan cepat Rachel pun datang dengan membacakan mantra sama penjaganya. Di mobil mereka membaca surat itu. Ternyata surat itu semacam puisi gitulah sana. Samuel pun menyadari siapa yang bisa memecahkan teka-teki puisi ini. Samuel pun pergi ke tempat Susan. Pas sampai di sana, Samuel kaget melihat Susan sudah menggigit kukunya sampai berdarah. Setelah diperiksa, ternyata Susan sudah dituliskan mantra di tubuhnya, yang artinya dia akan memakan dirinya tanpa henti. Samuel pun menyuruh Rachel buat ambil pisau. Pas sampai di dapur, Rachel pun mengambil 2 pisau, yang satunya diselipkan di sepatunya, satu lagi dikasih sama Samuel. Help me put her on her back. Hold her hand. Don't let her touch it. Setelah mendapatkan pisau, Samuel pun mencoba untuk memotong mantra itu dari tubuh Susan. Tapi Samuel pun tidak tega karena menyakiti diri Susan, sehingga Samuel pun mengikat tangan Susan ke belakang. Setelah tenang, Samuel pun bertanya kepada Susan tentang puisi itu. Susan pun menjawab satu kalimat aja di balik penutup itu, sehingga Samuel pun memberitahu sama Rachel. Rachel pun menyadari kalau yang dimaksud itu adalah hotel lama bernama Suaco Bortrane Lunatic, kamar 1007. Sebelum pergi, Samuel pun pamit sama Susan. Tiba-tiba Rachel pun datang dengan memberi pertolongan. Pas Samuel ke bawah, dia kaget melihat Rachel di mobilnya. Dia pun ke atas dan melihat kalau si pembohong itu turun dari atas. Setelah itu, Samuel pun berteriak karena melihat keadaan Rachel yang tidak mungkin ditayangkan sana.
Lalu mereka langsung pergi ke hotel lama itu. Pas sampai di sana, dia langsung menuju ke kamar 1007. Pas masuk, isinya cuma lemari kecil aja. Rachel pun memeriksanya. Dia menemukan kata-kata "aku mencintaimu selamanya". Samuel pun menyadari, lalu dia ambil kunci dalam amplop itu dan membuka lemari itu. Pas dibuka, ternyata sebuah kaca kecil dalamnya. Rachel pun menyadari kalau Samuel adalah sebuah wadah dari mereka. Dia membuat Samuel tidak bisa melupakannya. Tahu kan skandal pertama tadi kan sana mahasiswi versus dosen. Lalu Samuel ingin mengeluarkan dari hatinya. Rachel pun bisa menolongnya dan bisa juga mengeluarkan si wanita itu dari hatinya. I know how to do that. Lalu ketua wanita itu datang ke hotel mereka. Rachel pun cepat-cepat membuat sebuah lingkaran putih dengan besi. Lalu dia menghidupkan air sampai penuh. Setelah itu Rachel menjelaskan kalau wadahnya lagi bahaya, orang sembunyinya pasti keluar. Setelah keluar, Rachel menyuruh Samuel untuk membunuhnya dengan cepat. Itulah masuk ke sana. Lalu Rachel mengiris tangan Samuel dan merendamnya ke dalam air. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita berlumuran darah dalam air. Rachel pun menangkapnya dan memasukkannya ke dalam lingkaran putih itu. Lalu Rachel membacakan mantra kepada Samuel. Lalu Samuel pun hidup kembali dan menyuruh membunuh wanita itu. Tapi wanita itu masih menggoda Samuel sehingga Samuel pun dilema sana. Lalu datanglah ketua wanita musik itu dengan membawa anaknya Rachel. Di mana ketua wanita itu meminta imago kepada Rachel, tapi Rachel tidak mau memberinya dan menyuruh Samuel untuk membunuh wanita di lingkaran putih itu. Samuel pun segera membunuhnya, di mana kalau wanita musik itu mati satu, semuanya akan ikut mati sana, termasuk Rachel juga. Tapi saya tidak mengerti kenapa Lydia dibunuh, kenapa semuanya tidak mati sana. Itu yang buat panjang sana kok ya. Dan salah sana nak, sip, mantap. Di akhir film, Samuel menuliskan kisahnya di sebuah buku dan pena yang diberikan Susan kepadanya. Dan dia pun merawat anaknya Rachel. Lalu dia beraktivitas lagi seperti biasa dan dia masuk kampus lagi sana. Selesai filmnya sana. Di film ko awak na pandai berkomentar do sana, awak pun panjang mencari cerita film sana. Apalagi sana yang menonton kan tambah panjang kan, sama panjang sana. Tapi intinya film itu telah memberikan teka-teki yang sulit sana. Oke, sip, mantap sana. Oke sana, jangan lupa like, share, support, subrek sana. Biko tak bawa mimpi sana, awak nak tahu roh dukung sana tu yang penting sana. Oke, tunggu video selanjutnya sana. Oke, waalaikumsalam sana.